Oke, welcome back to my channel Wendy's and Friends. Bro, kali ini kita akan membahas tips dalam membeli atau memilih mobil second, bro. Yuk kita langsung ikutin aja, bro, untuk tips-tipsnya. Oke, bro, ketemu lagi di channel Wendy's and Friends. Kali ini kita akan bahas mengenai tips dalam membeli atau memilih mobil second. Yuk kita langsung ikutin aja, bro, tips-tipsnya. Oke, kita masuk ke tips pertama, bro. Tips pertama yang kalian harus lakukan dalam membeli mobil second, kalian harus mengecek yang pertama itu keabsahan surat-suratnya, bro. Pastikan BPKB, STNK, dan faktura itu lengkap, bro. Nanti kalau misalkan teman-teman sekalian mau ngecek untuk nomor rangka nomor mesin, nanti kalian bisa lihat di sini, bro. Boleh kita lihat sebelah sini. Biasanya nanti kalau misalkan dalam di kendaraan itu di kabin mesinnya nanti dia sudah ada nomor rangka dan nomor mesin, bro. Biasanya sudah ada plakat seperti ini, bro, biar tidak repot-repot untuk mengecek di nomor rangka dan nomor mesin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau untuk pastikan lagi, itu nanti teman-teman bisa cek untuk di sekitar mesin dan sekitar rangkanya sebelah sini, nanti biasanya suka ada untuk nomor rangkanya, bro. Tapi biasanya untuk pabrikan sendiri dia sudah menyediakan plakat seperti ini, jadi nanti kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk mengecek si nomor mesinnya sampai ke kolong. Tapi silakan kalau misalkan nanti mau ngecek sampai kolong atau rangka, itu terserah teman-teman, tapi di sini udah lebih mudah sih. Itu yang pertama. Terus nanti untuk yang kedua, bro, biasanya kita yang biasa kita lakuin kalau misalkan untuk ngecek-ngecek mobil second itu nanti biasanya di komponen AC, karena AC sendiri ini cukup lumayan, bro. Jadi kalau misalkan AC dipastikan AC-nya dingin, dan kemudian cara paling simpel untuk mengecek AC itu nanti kita tunjukin caranya sebentar. Nah, kalau misalkan untuk ngecek AC, bro, nanti kalian bisa lihat di sini, bro. Bisa lihat di sini. Nah, di sini biasanya kalau untuk komponen AC sendiri dia ada dua pipa, bro. Yang paling gampang cara simpelnya kalau untuk kita ngecek itu biasanya nanti yang satu pipanya ada yang dingin sama yang hangat. Kalau misalkan yang pipa satunya masih bisa kepegang seperti ini, bro, ini dan hangat, itu kemungkinan kondisi besarnya itu memang kompresornya sehat, bro. Tapi kalau misalkan pipa satunya lagi itu dia tidak bisa, misalkan yang satu kan dingin, yang satu lagi terlalu panas, nah itu dipastikan kompresornya biasanya umumnya yang udah kita temuin itu bermasalah kompresornya, bro. Entah itu sealnya atau pistonnya atau olinya. Tapi yang jelas dipastikan kalau dalam membeli itu harusnya minimal AC-nya dingin, bro, dan kondisinya pipa yang satunya dingin, yang satunya lagi hangat dan masih bisa dipegang. Selanjutnya, bro, nanti kalau misalkan dalam mengecek mobil second diusahakan semaksimal mungkin semuanya full ori, bro. Kalau ini kan biasa memang pegangan kita, jadi kondisinya ini setirnya udah kita ganti. Kalau bisa, kalau misalkan teman-teman pas mau beli itu kondisinya harus sudah full ori, minimal dari joknya itu harus ori, bro. Kalau bisa diusahakan ori semua, dan ini semua ori. Dan kemudian nanti teman-teman bisa cek untuk di bagian plafon, biasanya ini paling rentan dikondisikan. Kalau misalkan agak repot juga kalau misalkan plafonnya agak bocor, ini kalau misalkan hujan agak bocornya agak PR ya. Dipastikan kondisi interiornya semua full ori. Kalau ini kita sudah lapis, bro, lebih amannya lagi kalau misalkan dapat mobil yang memang kondisinya joknya sudah lapis, jadi aman kondisinya. Dan bukan paten, bro. Kalau misalkan paten itu kondisinya, kalau paten itu dia orinya sudah tidak ada. Kalau ini dia lapis, kondisinya orinya masih ada di dalam, terbungkus rapi. Dan kemudian yang selanjutnya dipastikan untuk power window, bro, diusahakan semuanya power window-nya berfungsi dengan baik. Jadi empat-empatnya kaca-kacanya oke. Pastikan power window-nya baik, empat-empatnya oke, semua berfungsi normal. Dari pintu-pintunya masing-masing juga, bro. Dari pintu masing-masing semua oke, dipastikan oke. Semua sudah oke. Dan kemudian dilihat di sini, bro, untuk door trimnya juga dia masih ori. Dipastikan harus ori semuanya. Setirnya harus ori. Kemudian nanti untuk berikutnya, bro, kita akan coba untuk pengecekan untuk dimulai kaki-kaki. Tapi ini secara kita sebelum jalan, nanti kita teman-teman bisa secara mudah aja nanti untuk ngecek untuk bagian kaki-kakinya. Oh ya, sebelum kita lanjut untuk mengecek kaki-kaki atau sasis, teman-teman di sini perlu perhatikan untuk komponen elektrikalnya, teman-teman. Jadi boleh lihat di sini, pastikan semuanya kondisinya ini semua lampu sen, fajar, dia semua nyala dan berfungsi dengan baik. Kemudian kalau misalkan ini yang kebetulan yang kita ambil samplingnya saat ini mobilnya kondisinya matic, pastikan semua panel-panel maticnya ini berjalan dengan baik, berfungsi. Untuk N-nya kemudian berjalan dengan baik semuanya. Nah, ini dipastikan semuanya dalam kondisi baik, semuanya sudah oke untuk elektrikal seperti
Oke. Nah, kita akan lanjut untuk ke bagian sasis, bro. Oke bro, sekarang kita untuk lanjut mengecek untuk kaki-kaki. Ini mengecek kakinya secara sebelum jalan bro. Jadi cara tersimpel untuk kita ngecek. Nah di sini nanti teman-teman bisa dipastikan kalau untuk di bannya sendiri, kalau untuk kaki-kaki biasanya kalau mayoritas umumnya yang kita temuin kalau kaki-kakinya sehat itu biasanya kondisi bannya kiri kanannya makannya rata bro. Kadang kalau misalkan kaki-kakinya ada bermasalah di boljon atau terotnya, biasanya nanti dia di bagian dalamnya ini biasanya sudah lebih habis duluan seperti itu. Nah kalau untuk di sasis-sasisnya sendiri nanti kalian teman-teman bisa lihat ke sasis-sasisnya, dipastikan untuk sasisnya ini tidak ada yang karet bro, karena akan beresiko kalau misalkan ada korosi. Paling nanti teman-teman bisa agak ngolong sedikit ya, kalau untuk di bagian sasis-sasis nanti akan teman-teman bisa ngolong sendiri. Kemudian nanti sambil dicek-cek kolong-kolongnya, apakah memang ini ada karet atau enggak. Nah, untuk berikutnya nanti teman-teman bisa lihat di listing body sini. Kalau misalkan biasanya kita suka ngelihat untuk list bodinya melihatnya misalkan kita kondisinya lihat dari sini, dipastikan aja bodinya center ya bro ya. Di sini nanti bisa, biasanya kalau untuk pabrikan sendiri dia suka udah ada urat-urat untuk di sininya bro. Suka dari urat-urat bodi dipastikan semuanya oke. Dan dipastikan ini untuk pengecekan berikutnya pintunya dipastikan kondisinya masih karetnya masih oke bro. Jadi karet-karet pintu sudah oke dan pintunya tidak turun. Yang agak khawatir biasanya kalau misalkan pintunya agak turun berarti ada setel untuk penyetelan si pintunya agak kurang rapi biasanya. Oke bro, selain tadi kita udah ngecek kaki-kaki pada saat kondisi mobil diam mati, nah ada baiknya kita untuk coba kondisi mobil pada saat kondisi jalan. Kita coba aja langsung ya bro ya. Dan kalau bisa dipastikan dalam mengecek kondisi untuk kaki-kaki mobil dicari untuk jalanan yang agak bergelombang dan berkerikil bro. Biasanya nanti di situ akan ketahuan mobilnya kondisi untuk kaki-kakinya baik atau tidak. Karena kalau kondisinya jalannya rata itu akan smooth aja biasanya bro. Nah ini kita nanti kalau misalkan kita ngecek sebelah sini, nah nanti dia karena ini kondisinya kita di konblok, jadi dia agak samar. Dan memang kalau misalkan kondisi ini mobil yang kita bawa kondisinya dia kaki-kakinya cukup baik bro dan tidak ada masalah, jadi memang smooth. Kalau teman-teman mau coba itu nanti di tempat-tempat yang jalannya berkerikil atau bergelombang atau jalannya yang tidak rata biasanya. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk tes maticnya karena saat ini yang kita pakai mobilnya matic dan trennya saat ini di mobil matic. Nah teman-teman bisa cari untuk jalan yang agak menanjak sedikit, jadi kondisinya cari jalanan yang agak menanjak, kemudian teman-teman silakan berhenti. Nah kemudian nanti teman-teman silakan posisikan tuasnya atau shift knocknya ini kondisinya di D atau di L silakan. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini saya tidak menggunakan rem tangan, tidak menggunakan rem kaki, mobil kondisinya berhenti dan tidak turun. Nah ini artinya matic mobil ini dia dalam kondisi sehat seperti itu. Nah kalau misalkan mobilnya pada saat dicoba ternyata turun, berarti itu ada kemungkinan kondisi maticnya itu harus dicek lebih lanjut untuk di kondisi maticnya. Entah itu kampas koplingnya, kampas otomatisnya sudah habis atau apa. Nah itu nanti biasanya harus dilakukan cek lebih lanjut gitu. Oke, dari semua tips yang udah kita berikan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dalam memilih atau membeli mobil bekas. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Tetap ingat pesan ibu, jangan lupa prokes 3M.